好强的压迫感，对人族抱有敌意。2000纪元以来，能打动他，而是他别无选择。对法则的领悟速度，通天桥9层的法则感悟度，可以下手。是，竟能让我感觉到如此个这一钻。是，雕像身体各处比例完全相同。怎么会？不但左右在尖叫巨兽。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-160. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 159. Kemarin Hong telah berhasil menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Hua Lingwan. Dengan begini maka dia dan Jixing bisa bersama. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri akan memulai menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus perusahaan. Dalam waktu yang begitu singkat, Lo Feng telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di berbagai tempat. Ini pun membuat Yin Su Hao kesal kepadanya, karena Lo Feng telah membuat beberapa rencana mereka gagal. Alhasil ketika Master Jujian menghubungi mereka, Yin Su Hao berencana untuk mengambil alih hatinya. Tapi malah Lo Feng yang lebih dulu melakukan hal tersebut, dan langsung mengajukan diri untuk menyelesaikan masalah terhadap klan Tanduk Emas. Di sana Lo Feng sama sekali tidaklah disambut dengan baik, karena para penduduk klan Tanduk Emas merasa manusia hanyalah memanfaatkan mereka saja. Namun Lo Feng tidaklah memikirkan hal tersebut, dan dia juga sempat menerima tantangan seorang pria bernama Belin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa berpindah ke arena pertarungan klan Tanduk Emas, yang mana semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan Lo Feng dan juga Belin atau Bei Chang. Dia akan mempertaruhkan harga dirinya sebagai bangsa Tanduk Emas dalam pertarungan itu. Arena pertarungan pun mulai ditutup. Dylan dan yang lainnya meyakini akan ada teknik rahasia yang digunakan, karena Bei Chang juga menggunakan senjata yang sama seperti Lo Feng. Para penonton pun semakin bersemangat ketika melihat Yansen Bean milik Lo Feng. Tanpa berlama-lama, pertarungan antara mereka berdua pun langsung saja dimulai. Bei Chang maupun Lo Feng sama-sama menggunakan teknik ke-6 dari Yansen Bean. Walaupun menggunakan teknik yang sama, tapi terlihat kalau serangan Lo Feng lebih lemah dari Bei Chang. Lo Feng sadar kalau dunia pedang Bei Chang jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Jadi dia ini akan mencari celah. Tapi Bei Chang tidak tinggal diam saja dan langsung melakukan pergerakan cepat untuk menyerang Lo Feng. Untung saja ini disadari olehnya dan langsung melancarkan serangan balik dengan teknik yang sama. Lagi dan lagi Bei Chang mampu memberikan tekanan kepada Lo Feng. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun kekuatan Bei Chang lebih unggul. Bahkan senjata Lo Feng terlihat sudah mulai retak. Kini dirinya pun mulai meremehkan kemampuan dari Lo Feng. Ia berencana untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Teknik pedang langit pun Bei Chang gunakan. Lo Feng berencana untuk melawan hal itu, tapi itu adalah pilihan yang kurang tepat. Selain itu, baru kali ini jugalah Lo Feng melihat teknik sekuat itu. Mau tidak mau, Lo Feng pun menggunakan kekuatan dari monster tanduk emasnya untuk bisa memperkuat pemahaman domainnya. Tidak tanggung-tanggung, kekuatan prajurit darah juga dirinya gunakan. Semua itu demi bisa melawan balik pedang langit dari Bei Chang. Benturan yang terjadi di antara mereka telah menimbulkan ledakan yang cukup besar. Bahkan para penonton juga sampai terkejut. Begitu pula dengan Bei Chang.
Dia yang tidak mau kalah dari seorang manusia terus meningkatkan serangannya. Akan tetapi Lo Fang sudah serius, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dan benar saja, teknik pedang langit milik Bei Chen berhasil Lo Fang hancurkan. Apa yang terjadi membuat semua orang terkejut. Pasalnya, Lo Fang telah memenangkan pertarungan itu dan membuat Bei Chen berlutut tepat di hadapannya. Bagi Lo Fang, bisa bertarung dengan Bei Chen adalah sebuah kehormatan. Sedangkan Bei Chen sendiri kesal karena bisa kalah darinya. Bagi Lo Fang, kemampuan Bei Chen sudah sangat hebat. Dan tujuan dirinya kemari juga bukanlah bersaing dengannya. Ia tahu kalau hukum rimba tidak akan pernah berubah. Begitu pula dengan alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat kelompok tersebut. Namun lebih baik mereka menambah satu teman lagi daripada harus menambah musuh. Perkataan Lo Fang membuat semua orang senang. Terlebih lagi baginya manusia dan suku bertanduk emas bukanlah musuh, melainkan adalah rekan. Alhasil Bei Chen pun bersedia berjabat tangan dengan Lo Fang dan meminta semua orang untuk menyambut kedatangan Lo Fang karena mulai sekarang manusia dan klan tanduk emas bukanlah musuh. Nama Lo Fang pun terus dipanggil oleh semua orang yang ada di arena. Setelah pertarungan itu berlangsung, keberadaan Lo Fang pun mulai diterima dengan baik. Di sini Dylan memberitahu kalau para tetua kuat di klan tanduk emas sudah melapor kepada Kaisar Yuan. Setelah menyelesaikan urusan itu, maka para tetua akan membawa Lo Fang menemui Tuan Yuan. Perjalanan terus mereka lakukan, yang mana saat ini Lo Fang dan yang lainnya sedang pergi ke tempat monster bintang berada. Teriakan yang dia keluarkan membuat Lo Fang dan yang lainnya hampir terpental. Bahkan suaranya itu bisa didengar oleh semua orang. Bei Chen memberitahu kalau beberapa waktu ini monster bintang telah semakin agresif saja. Ia pun memberikan peringatan kepada Lo Fang, karena ketika dia memasuki jangkauan serangan monster itu, maka kematian bisa saja mengancam nyawanya. Namun Lo Fang menenangkan Bei Chen karena mereka tidaklah perlu bertanggung jawab apapun kepadanya, sebab Lo Fang akan menanggung semua itu sendirian. Dia pun mulai masuk dan memberikan salam perpisahan kepada mereka. Jadi hanya Lo Fang saja yang menemui monster bintang. Perlahan-lahan namun pasti kita pun diperlihatkan dengan sosok monster itu dari arah dekat. Untung saja dia itu diikat dengan rantai, karena tanpa itu sejak tadi Lo Fang pasti sudah dihabisi. Bahkan dia bisa merasakan tekanan berat yang monster itu keluarkan. Bagi Lo Fang, setidaknya monster ini pasti telah mencapai ranah Undying atau bahkan tingkat abadi. Monster ini ternyata bisa berbicara dan meminta Lo Fang untuk tidak mendekat. Seketika saja domain waktu pun dirinya keluarkan yang membuat waktu di sekitar tempat itu berhenti. Dylan tidak menduga kalau monster ini akan menggunakan teknik rahasia bawaannya. Bei Chen menganggap ini adalah akhir dari hidup Lo Fang, karena dia itu bukanlah ranah Undying yang bisa menahan kekuatan tersebut. Lo Fang sadar kalau dirinya sudah dibekukan, bahkan aliran darahnya tidak bisa mengalir. Meskipun begitu, dia masihlah mampu menggunakan teknik pikirannya, jadi dia pun mulai masuk ke dalam pikiran monster tersebut. Lo Fang akan berbicara dengannya menggunakan identitas lain yang tentu adalah binatang bertanduk emas. Mereka yang sama-sama adalah monster bintang. Monster bintang ini pun menjadi begitu senang karena sudah 2000 zaman dia tidak sesenang ini. 2000 zaman itu setidaknya adalah 20 juta tahun. Lo Fang penasaran sudah berapa lama monster ini menunggu untuk dibebaskan. Sayang sekali dia tidaklah bisa menghancurkan larangan di sana. Jadi yang bisa Lo Fang lakukan adalah memberikan metode penumbuhan pikiran. Jadi dia bisa menjaga pikirannya untuk tetap tenang. Maka mungkin saja dia bisa mencapai ranah keabadian dan meminta para tetua untuk membebaskannya. Monster bintang hanya tertawa saja, sebab para tetua itu ingin menahan dirinya sampai mati. Jadi dia itu berencana untuk membalas apa yang telah mereka lakukan selama ini demi bisa melegakan hatinya. Dia yang mengamuk itu pun telah menghancurkan tekniknya sendiri. Dylan berencana untuk menyelamatkan Lo Fang, namun dia dihentikan oleh Bei Chen. Monster bintang cukup senang bisa melihat sosok binatang bertanduk emas yang terasa dekat dengan kehidupannya. Ini sudahlah lebih daripada cukup. Dia pun meminta Lo Fang untuk pergi.
Namun sebelum itu, Lo Feng ingin dia menyetujui satu permintaannya. Entah apa yang Lo Feng minta, karena sepertinya monster bintang itu menyetujuinya. 我可以将心境修炼的法门传，才会变得如此狂躁吧？才能复活足够吗？ Yang menunggu merasa khawatir kepada Lo Feng, hingga akhirnya dia pun keluar dari tempat tersebut. Bai Cheng tidaklah menduga Lo Feng masih selamat setelah bertatapan langsung dengan monster bintang. Di sini Lo Feng pun memperlihatkan bulu yang dimiliki oleh monster bintang, yang tentu saja mengejutkan mereka semua. Lo Feng akan menggunakan bulu ini untuk bisa membentuk klon terakhirnya. Bagi Lo Feng, klan Tanduk Emas dan perusahaan alam semesta sama saja, karena mereka melakukan perbudakan seperti ini. Namun hanya saja cara mereka yang berbeda. Lo Feng pun berencana untuk segera menemui para tetua. Bai Cheng paham dan mempersilahkan Lo Feng untuk mengikutinya ke menara para tetua berada. Sesaat kemudian dia pun telah tiba dan bisa melihat keberadaan dari pemimpin tertinggi suku Tanduk Emas. Keberadaan itu secara langsung bertanggung jawab pada masa depan kedua klan. Lo Feng percaya bisa membuat perjanjian baru dengannya. Pemimpin itu sudah melihat perjanjian yang telah Lo Feng usulkan, yang mana keuntungan memang bisa didapatkan lebih banyak oleh suku Tanduk Emas. Tapi dia masih ragu apakah perjanjian itu bisa dilakukan oleh umat manusia. Pasti perusahaan mulai menyelidiki anggota mereka yang ikut melakukan protes. Andai saja itu terjadi, apa yang akan Lo Feng lakukan sebagai seorang utusan khusus? Lo Feng berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik, dan tidaklah mungkin dia menjadikan suku Tanduk Emas sebagai musuh manusia. Apapun yang terjadi ke depannya, Lo Feng lah yang akan bertanggung jawab. Namun pemimpin suku masihlah belum percaya, karena perkataannya hanya menjelaskan perkataan manis saja. Tapi Lo Feng membalikan perkataannya karena dia menjanjikan binatang penghancur dalam perjanjian lisan mereka. Dia tahu kalau sejak 2000 zaman monster itu berusaha untuk keluar, tapi itu tidaklah pernah terjadi. Lo Feng bukannya tidaklah percaya kepadanya, namun untuk bisa memberikan makhluk itu bebas adalah hal yang mereka takuti. Perkataan Lo Feng membuat pemimpin ini tertawa. Dia sangatlah menyukai Lo Feng yang berkata dengan apa adanya. 对人族抱有敌意，2000纪元以来能打动他，而是他别无选择。 Dia sadar kalau permintaan perusahaan memang tidaklah adil. Tapi meskipun begitu, suku Tanduk Emas dan manusia tidaklah pernah bermusuhan. Situasi secara keseluruhan tidaklah berubah. Masyarakat masihlah memberikan penolakan terhadap umat manusia. Lo Feng merasa yakin kalau sepertinya ada seseorang yang diam-diam menghasut semua itu, yang mana pemimpin itu membenarkan hal tersebut. Sebab di dalam suku ada begitu banyak orang yang berniat menghancurkan hubungan umat manusia dan suku Tanduk Emas. Tapi jika mereka meninggalkan perlindungan umat manusia, maka di alam semesta ini merekalah yang akan dalam bahaya. Lo Feng tahu kalau alasan pemimpin ini bertindak arogan kepadanya untuk memastikan di manakah dirinya berpihak. Karena bagaimanapun pemimpin suku adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan sekutunya. Lo Feng menanyakan apakah dia bisa membantu sesuatu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemimpin karena dia membutuhkan orang yang kuat untuk bisa mengambil alih dan menstabilkan situasi aliansi. Meskipun Lo Feng telah mengalahkan Bai Cheng, tapi ini masihlah belum cukup untuk mengubah pikiran beberapa orang, kecuali dia melakukan sesuatu. Pemimpin suku pun memperlihatkan cawan suci kepadanya. Ini ditinggalkan oleh leluhur mereka, mirip dengan pilar kekacauan milik ras manusia. Banyak elit yang berada di situ, namun kebanyakan dari mereka hanya mampu memahami setengah saja. Jika Lo Feng menyelesaikan pencerahan dan menunjukkan bakat luar biasa dari umat manusia, maka Lo Feng pasti akan mendapatkan begitu banyak dukungan dan membuat orang-orang yang tidak menyukai manusia memilih untuk mengakuinya. Lo Feng paham dan dia pun dibawa ke tempat di mana cawan suci berada. Tentu hanya Lo Feng saja yang akan masuk ke dalam tempat itu. 无数精英参悟兮。 Babata muncul untuk memberitahu kalau menara prasasti suci ini berada tepat di pusat kota suci. Alasan suku Tanduk Emas bisa berlatih selama ini karena bakat alami yang mereka miliki.
Jadi berbagi buku di sini sangatlah berharga. Lo Feng sudah tahu betul dengan siapa pembuat dari prestasi ini. Lo Feng akan mencoba bekerja keras untuk bisa menyatukan semua metode rahasia yang ada di tempat itu. Walaupun ini cukup sulit untuk bisa dirinya pahami. Tapi tugas yang paling penting adalah menyelesaikan pemahaman pada cawan suci. Ketika dirinya berhadapan dengan itu, Lo Feng bisa merasakan berhadapan dengan sosok iblis yang kuat, yang mana kekuatannya bahkan tak berujung. Ini sangatlah berbeda ketika Lo Feng menghadapi 3 monumen kekacauan. Ini belumlah pernah Lo Feng rasakan. Babata menjelaskan ketika si model muda dia bersama pemimpin Battle X berhadapan dengan sosok Wuchang. Dan disinilah banyak para petinggi yang meninggoy. Tapi setelah percobaan untuk menghabisinya gagal, si model pun berhasil lolos. Apa yang ada di hadapan Lo Feng sekarang adalah kenangan dan ketakutan pada masa mudanya. Sebenarnya Lo Feng sudah mengeluarkan semua kekuatan mentalnya untuk menahan rasa takut itu. Jika sampai Lo Feng keluar dari tempat itu, maka tugasnya akan gagal. Maka karena itulah Lo Feng pun akan meningkatkan kekuatan mentalnya. Tapi itu malah membuat dirinya merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Lo Feng mencoba untuk tetap tenang. Sebab dia tahu kalau alasan si Modo membentuk prestasi ini agar bisa memperingati mereka dengan bahaya pada masa depan nanti. Lo Feng tidaklah perlu takut dengan pikiran itu, jadi dia akan mencoba untuk menerimanya. Selain itu, dia juga akan memadukannya dengan kekuatan hukum agar bisa melakukan penerobosan secara perlahan-lahan. Nah, Lo Feng pun akhirnya mulai tenang, dan di sini dia bisa melihat asal-usul dari alam semesta. Ini benar-benar luas dan Lo Feng tenggelam di dalam sana. Feng masihlah berusaha untuk menerima kekuatan yang ada pada cawan suci. Sampai akhirnya alam semesta ini pun menelan Lo Feng. Ia tidaklah panik dan terus jatuh ke dasar tempat itu. Ternyata dia dibawa ke dunia batinnya. Sepertinya itu telah terhubung dengan Baling Land di alam semesta. Kekuatan tersebut juga telah masuk ke dalam dunia dantian milik Lo Feng. Kekuatannya tidaklah main-main dan membuat Babata merasa begitu senang. Karena di tubuh Lo Feng telah terpengaruh oleh kekuatan dunia. Setidaknya dunia batin Lo Feng akan mengalami perkembangan besar. Binatang bertanduk emas juga sedang menyerap kekuatan tersebut, yang mana dirinya pun telah mengalami evolusi. Setidaknya panjangnya sudah mencapai 100 km. Dengan tubuh sebesar ini, ketika binatang bertanduk emas terbang akan menutupi seluruh kota manapun di bumi. Dia bahkan dapat bergerak dengan cepat. Selain itu, tubuh Mosa juga mengalami hal yang sama. Kini kekuatannya telah berkembang. Begitu pula dengan tubuh manusia Lo Feng, yang mana kekuatan dantiannya juga telah mengalami evolusi. Saking berkembangnya, ini telah menjadi dunia nyata. Babata merasa begitu bahagia dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Andai saja Huyanbo bisa melihat semua itu, maka dia pasti merasa senang juga. Dunia dantian Lo Feng terlihat sangatlah luas. Sesaat kemudian dia telah sadarkan diri, yang mana ia bisa melihat hukum alam semesta yang ada di sekitaran tempat cawan suci. Apa yang terjadi di dalam sana bisa dilihat oleh semua orang di luar, karena ledakan cahaya telah tercipta. Dylan meyakini kalau Lo Feng telah diakui oleh hukum alam semesta. Kembali lagi kepada Lo Feng, yang mana sepatnya proses perkembangan tidak berhenti sampai di situ saja. Karena dia dengan monster tanduk emas telah mengalami sebuah reaksi. Itu terjadi karena Lo Feng telah diakui oleh hukum asal-usul yang luar biasa. Kecepatan pemahamannya sudah jauh melampaui pencapaian dia sebelumnya. Pada akhirnya Lo Feng pun sepenuhnya sudah selesai. Babata menanyakan perasaannya yang tentu saja ini sangatlah luar biasa. Bahkan berkat kekuatan itu, Lo Feng berhasil memahami gambar tetesan hujan dari monumen kekacauan. Ini setara dengan melintasi lantai 9 dari jembatan Tongtian. Sekarang Lo Feng akan pergi untuk bertanya dengan para tetua. Tapi kita dibawa berpindah dulu ke sebuah tempat yang mana saat ini ada seseorang yang tengah berada di sarang serangga Zerg. Sosok ini memberitahu kalau orang dalam dari suku tanduk emas telah mengirimkannya pesan yang berisikan mengenai Lo Feng yang telah berhasil mengalahkan Beichang, dan dia juga telah diakui oleh kekuatan hukum alam semesta. Ratu ini paham dan mungkin Lo Feng berencana untuk mengambil tindakan agar bisa menenangkan situasi di suku.
这法则的领悟速度，通天桥9层的法则感悟度。可以下手。是。 Kembali lagi ke suku Tanduk Emas. Terlihat kalau semua orang tengah berkumpul di alun-alun aula para tetua. Hingga mereka pun memperlihatkan diri. Yang mana di sana juga ada Lo Fang. Semua penduduk memberikan hormat kepada Lo Fang dan juga para tetua. Bagi mereka ini adalah peristiwa yang langka. Sampai-sampai membuat seluruh tetua berkumpul. Karena bagaimanapun Lo Fang telah diakui oleh hukum Beiyuan atau alam semesta. Lo Fang berterima kasih kepada mereka yang telah hadir di sini. Ia memberitahu sedang mewakili umat manusia untuk berbicara dengan suku Tanduk Emas. Ia telah mengatur ulang perjanjian tambang, yang mana ini akan menguntungkan mereka. Semua ini Lo Fang lakukan demi menjaga hubungan baik antara mereka. Bahkan perusahaan juga akan mengirimkan biaya ganti rugi untuk memperbaiki kerusuhan yang ada di sini. Untuk bisa membuktikan kalau Lo Fang berkata jujur, dia akan memperlihatkan perjanjian yang telah mereka buat. Lo Fang tahu kalau ada orang luar yang berusaha untuk menghancurkan perdamaian yang sedang mereka jalin. Dia tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi, karena bagaimanapun mereka bukanlah musuh melainkan sekutu yang setia. Perkataan Lo Fang membakar semangat para penduduk di sana. Kelompok yang awalnya menolak manusia perlahan-lahan mulai kembali menerima kehadiran mereka. Bahkan kakak dari Beicang juga telah kembali. Namun sepertinya Gan ini masihlah belum menyukai perjanjian yang telah mereka buat. Karena ini sama saja dengan mempermalukan suku mereka. Ia juga menanyakan tentang hasil pertarungan adiknya. Bagi Beichan, kekuatan Lo Fang tidaklah bisa dirinya prediksi. Karena ketika dirinya sedang dominan, tiba-tiba saja kekuatan Lo Fang meningkat dan mementalkan dirinya. Tapi Beichan tidaklah kesal karena mereka sudah bersekutu. Namun Gan tetap tidak suka karena umat manusia hanya menjadikan mereka sebagai umpan saja. Untuk bisa bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri daripada harus menjadi umpan umat manusia. Perkataannya tentu membuat Beichan terkejut. Setelah dari sana, kita pun dibawa kembali ke aula para tetua. Kepala suku merasa perlu memberikan hormat kepada Lo Fang. Sedangkan Lo Fang merasa senang bisa mempelajari rahasia cawan suci milik pemimpin Silodon. Berkat dukungan dari para tetua, semua masalah mereka seharusnya sudah selesai. Para tetua juga sama senangnya karena ada yang bisa mewarisi rahasia dari leluhur mereka. Salah satu tetua berkeinginan untuk pergi ke ngarai Dewa Bintang untuk mendapatkan pencerahan. Patung Dewa Bintang yang dia bicarakan membuat Lo Fang penasaran. Ternyata masih ada rahasia lain, yakni patung bintang raksasa. Jika dia berhasil, maka Lo Fang akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhurnya. Sudah cukup banyak orang yang mencoba, tapi tidak ada yang dapat memahami misteri tersebut. Jika Lo Fang tertarik, dia bisa pergi ke lantai pertama. Lo Fang paham, jadi kita pun akan dibawa pergi ke sana. Lo Fang pun datang dan menggunakan kapal meteoroidnya. Saat ini mereka tengah berada di Slim Canyon. Tetua ini berharap Lo Fang bisa mendapatkan sesuatu di sana. Tapi ada aturan yang harus Lo Fang ikuti, karena orang luar hanya boleh memasukinya dengan undangan saja. Jadi Dylan ini tidak akan bisa ikut bersama Lo Fang. Saat jugalah Lo Fang pun mulai melakukan perjalanan. Namun ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Selain itu ada kabar mengenai suku Huaoman yang tiba-tiba menimbulkan masalah. Jadi tetua ini pun harus kembali meninggalkan Dylan di sini. Kembali kepada Lo Fang, yang mana di sana dia melihat patung dewa binatang yang begitu besar. Meskipun tak bernyawa, namun Lo Fang bisa merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Ia penasaran apakah ini memiliki hubungan dengan patung batu yang sebelumnya dia temukan di benua darah. Lo Fang terus mengamati patung ini dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya dia pun memilih untuk mengeluarkan patung dari benua darah. Ia tahu kalau kedua patung ini memiliki bentuk yang sama. Bahkan mereka memiliki tekstur yang sama. Jadi ukiran yang ada pada kedua patung ini berasal dari objek yang sama juga. Tapi tentu ada yang berbeda, yakni pahatan detail dari patung benua darah lebih halus. Sedangkan yang dimiliki patung besar ini agak berantakan. Bahkan tekanannya juga tidak sejelas dari patung benua darah. Ia penasaran apa yang terjadi. Lo Fang pun masuk ke dunia dantiannya dengan tubuh Klamosa.
sambil menstimulasikan patung raksasa di depannya. Meskipun hanya proyeksi saja, namun masih mampu memancarkan tekanan yang sama. Jadi Lo Feng berpikir pasti semua ini berasal dari teksturnya atau ukiran pada patung itu. Babata pun diminta untuk membagi salah satu tekstur menjadi dua. Babata paham dan Lo Feng pun melihat ada dua pola yang mengembalikan tampilan aslinya dan malah mengubah arah teksturnya. Babata mencoba menerapkan apa yang Lo Feng katakan, yang mana mereka mencoba mencari tekstur yang tepat. Awalnya Babata gagal karena beberapa tekstur ada yang berbeda. Lo Feng meyakini patung ini diukir dengan satu kali saja. Dia ingin melihat apa perbedaan yang dihasilkan oleh tekstur itu. Binatang bertanduk emas pun dirinya keluarkan untuk memahat satu tekstur. Dengan kekuatan yang dia miliki, monster tanduk emas menciptakan bukit di sana dan langsung saja memahatnya sama seperti patung yang ada di sana. Namun tidak ada perbedaan apapun, jadi binatang bertanduk emas akan membuat yang kecil. Perlahan-lahan namun pasti binatang ini mulai membentuk patung kecil yang sama persis. Namun tak kenapa binatang bertanduk emas mulai mengalami reaksi yang aneh. Ini sama seperti apa yang Lo Feng alami ketika berada di benua darah. Bahkan tidak hanya tubuh monster tanduk emas saja yang terpengaruh, namun semua tubuh Lo Feng juga mengalami hal yang sama. Dia akhirnya menyadari kalau efek dari patung yang diukir memiliki efek yang sama dengan patung kecil. Tekanan yang patung ini berikan membuat jiwa Lo Feng terganggu juga. Ia bingung harus bertindak seperti apa karena ketiga tubuhnya tidak mampu digerakkan. Bahkan bisa dikatakan kalau tekanan ini jauh lebih kuat dari patung binatang kecil. Ia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apakah berasal dari makhluk super yang kekuatannya jauh melampaui imajinasinya? Gan yang melihat Lo Feng lengah memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melancarkan serangan kepadanya. Awalnya Lo Feng mengira Ganlah pelaku yang memberikan tekanan, namun dia ini terlalu lemah untuk bisa melakukan hal tersebut. Ia akan memanfaatkan kekuatan dari hukum alam semesta untuk membalikan serangan itu. Namun ini tidaklah semudah yang Lo Feng pikirkan, karena setiap jejak yang Dylan tinggalkan telah terkunci oleh tekanan tersebut. Ketika serangan hampir mengenai Lo Feng, dia menggunakan benua dantiannya untuk menghancurkan patung batu tersebut. Alhasil ini pun menghancurkan patung itu dan membuat dirinya mampu bergerak kembali. Ia langsung saja melancarkan serang balik kepada Gan. Namun Gan tidaklah menyerah dan mengeluarkan Yansen Bean bentuk ketujuh untuk bisa mengalahkan Lo Feng. Retakan ruang diciptakan dan pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini bisa dikatakan kalau Gan mampu mengungguli Lo Feng. Tapi saat ini Lo Feng ingin melihat seberapa hebat kekuatan yang lawannya miliki. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua sangatlah dahsyat, bahkan mampu menciptakan berbagai ledakan dan juga retakan ruang yang dahsyat. Gan masihlah unggul karena serangan yang dia miliki begitu mendominasi. Namun di tengah semua itu, Lo Feng teringat dengan tekstur dari patung binatang. Ini sama seperti kode hukum emas dan kayu yang saling terhubung. Bahkan ada juga fluktuasi kosmik yang menyerupai air dan api. Lo Feng akan mencoba meniru tekanan yang sebelumnya dia alami. Getaran yang dia ciptakan memang menyerupai patung batu, tapi kekuatannya masihlah belum cukup. Hanya saja ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa mematahkan Yansen Bean milik Gan. Akan tetapi Lo Feng tidaklah bisa menghabisinya, dan Gan pun berhasil menyerang Lo Feng. Pertarungan yang terjadi di sana sudah dirasakan oleh Dylan dan yang lainnya. Mereka pun datang dan langsung menahan Gan karena ulahnya sudah mengancam keselamatan sang utusan. Bagi Gan, ia tidaklah sudi untuk tunduk kepada Lo Feng. Jadi karena itulah dia melancarkan serangan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau di sini Lo Feng sepertinya telah berhasil menerobos kemacetan dalam kultivasinya. Selain itu dirinya juga berniat untuk menggunakan teknik jiwanya supaya bisa mengendalikan Ratu Serang Gezek yang ada di bumi.
Namun sepertinya itu tidaklah semudah yang Lo Feng kira. Bahkan terlihat kalau kini Ratu Serangga Zerglah yang ingin mengendalikannya. Tidak tanggung-tanggung, kekuatan binatang bertanduk emas juga bereaksi. Karena dia ingin menolak kekuatan tersebut mengendalikannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.